Bagaimana cara melakukan sharing folder PC Windows? Oke, cara melakukan sharing folder itu cukup gampang ya teman-teman. Kalian bisa klik di bagian sini. Ini ada ikon koneksi ya. Kalau misalnya kalian pakai koneksi adapter WiFi, di sini nanti ikonnya juga akan berbeda teman-teman. Tapi posisinya letaknya ada di sini karena di sini aku pakai koneksi LAN ya atau Ethernet ya, seperti itu pakai kabel. Tapi di sini kabelnya itu langsung menuju ke router ya teman-teman. Nah, kalau kalian belum tahu router, di sini kita pernah bahas di Raman Cybercom. Nah, seperti ini kalian tinggal klik kanan. Oke. Klik kanan pada mouse kalian, teman-teman. Setelah itu kalian bisa klik Network and Internet Setting. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian pengaturan Network and Internet. Nah, seperti ini. Sebenarnya di sini cukup gampang untuk memahami bagian menu yang ada di Windows. Ini Windows 11 ya, teman-teman. Jadi ini ada home, system dan lain sebagainya. Jadi kalian selain bisa masuk dari sini itu kalian juga bisa klik kanan pada bagian taskbar. Kalian menuju ke setting, lalu kalian bisa langsung menuju ke network and internet, atau kalian juga bisa langsung menuju dari sini teman-teman, sama aja langsung menuju ke setting. Itu sama saja teman-teman. Yang penting di sini kalian langsung menuju ke network and internet ini. Nah, setelah itu kalian bisa langsung menuju ke bagian advanced network setting. Ini di bagian bawah ini. Di sini ada pengaturan network adapter dan network reset. Nah, seperti itu, dan di sini kalian akan bisa lihat berbagai macam adapter yang kalian gunakan di komputer kalian. Di sini ada Ethernet, ini yang saya pakai. Dan di sini ada koneksi Bluetooth juga seperti ini. Kalau misalnya kalian mau disable, kalian tinggal klik disable kayak gini. Biasanya kalau misalnya mau reset juga sama ya, teman-teman. Kita disable langsung enable lagi kayak gitu. Misalnya ada permasalahan di jaringan atau di router kalian ya, jaringan di situ menuju ke komputer kalian. Ya, kayak di restart lah ya koneksinya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk bagian sharing itu kalian bisa lihat di bagian sini, ini ada advanced sharing setting. Sharing ya, sudah ada tulisannya sharing teman-teman. Jadi ini saya rasa mudah dipahami ya. Walaupun untuk bahasa Inggris pun juga sebenarnya di sini kalian bisa berpacu pada ikon saja seperti ini. Kalau misalnya beda bahasa pun juga sama ya teman-teman ya. Jadi susunannya juga sama karena mereka itu ini modelnya kayak gini tuh, dia kalau misalnya mau ke bahasa yang lain dia translate. Misalnya di sini masternya adalah bahasa Inggris ini. Kalau misalnya kalian memakai bahasa Indonesia itu juga akan sama ya. Kalian tinggal langsung hafalin aja di sini untuk ikon-ikonnya. Kalau kalian udah terbiasa, saya rasa akan bisa hafal sendiri, bro. Kalau kebiasa lihat kayak gini. Pokoknya kalau teknologi yang penting itu biasa, bro. Jadi ketika kita hanya cuman membaca dari panduan yang ada di buku aja itu nggak cukup ya teman-teman. Jadi memang kalau misalnya kita memang benar-benar pengen bisa menguasai, kita memang harus punya gitu loh. Makanya beruntung kalau misalnya kalian punya gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan kalian bisa menghafal teknologi-teknologi tersebut seperti itu. Termasuk kayak gini tuh ya teman-teman. Itu yang terbiasa sendirinya ya, dengan sendirinya. Berbeda kalau kalian menghafalkan di textbook saja tanpa kalian praktek. Itu akan berbeda banget. Advanced setting ya, advanced sharing setting. Terus di sini ada dua ya teman-teman. Jadi ada private sama public, dan ini ada pengaturan untuk semuanya. Nah, pada bagian ini nih kalian tinggal on kan saja semua gitu teman-teman, gampang ya, on. Kalau network discovery ini kalian on kan juga, maka komputer yang lain yang berada di dalam satu network atau satu router kalian itu akan bisa mendeteksi itu ada komputer lain yang share, yang bisa diakses gitu ya. Kalau misalnya tidak ada password protected, maka akan bisa mengakses file yang di-sharing. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada password protected di sini, maka itu tidak akan bisa masuk kalau tidak memasukkan itu ya, atau username passwordnya itu salah, dia tidak akan bisa masuk. Nah, seperti itu. Itu untuk settingan ini. Nah, kalau misalnya kalian tidak perlu ribet untuk masalah password ya, kalau misalnya ada yang mau transfer file kayak gitu, ya ini tinggal kalian matikan saja seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nanti kalau sudah selesai, tinggal kalian off kan semua, bro, seperti itu. Dan nanti sudah tidak sharing lagi, nanti komputer kalian tidak akan terdeteksi di komputer yang lain. Begitupun juga kalau kalian akses menggunakan smartphone ataupun menggunakan perangkat lainnya ya, misalnya tablet kayak gitu ya, sama aja kalian bisa menggunakan koneksi jaringan ya, atau network, biasanya SMB gitu ya, SMB share kayak gitu teman-teman. Dan untuk mengakses ini gitu ya, seperti itu, bro. Biasanya nanti akan bisa searching sendiri ya, kayak fungsinya kayak sama ya teman-teman. Di bagian sini nanti akan ada di bagian Explorer ya, kalian buka saja file Explorer Windows E ya, Windows V, atau di sini ya, di bagian sini
Ini kalian bisa klik kanan ya, File Explorer untuk membuka yang baru. Nah seperti itu kita akan praktekkan teman-teman. Nah di bagian sini ya, di bagian sini aja ya teman-teman. Jadi ini ada banyak banget, nanti aku tinggal aku tidak nutup-nutupi, jadi tak buat satu folder baru. Jadi di sini kalian buat folder baru seperti ini nih, folder. Ini kalian namain share, misalnya seperti ini. Oke, lalu di sini kan nanti ini agak tempat untuk kalian bisa sharing ke komputer lain atau ke perangkat lainnya. Misalnya di sini langsung kalian properties ya, properties, terus di bagian sini nih. Bagian sini bagian sharing, kalian share saja di sini, langsung klik pada bagian ini everyone, sudah add. Dan kalian ini ubah ya, kalau misalnya di sini kalian pengen komputer lain itu hanya membaca saja, ini untuk mengantisipasi kalau misalnya komputer lain itu, misalnya komputer lainnya adalah komputer Windows ya teman-teman ya, itu terinfeksi virus kayak gitu atau malware. Ketika kalian itu ini kalian hidupkan read and write, maka itu bisa menjadi upaya virus itu bisa menyebar ke komputer kalian gitu ya. Jadi penyebaran virus di sebuah jaringan yang sama gitu ya, misalnya di jaringan perkantoran ataupun jaringan-jaringan ya sekolah misalnya kayak gitu ya teman-teman. Yang dia memiliki satu router yang sama kayak gitu, ketika satu komputer terinfeksi dan dia melakukan sharing folder, ataupun kalau misalnya di situ untuk virus dan malware-nya itu aktif, dia bisa berjalan-jalan di jaringan. Nah, kalau misalnya di sini diaktifkan read and write, nah itu akan berbahaya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya di situ untuk sistem administratornya itu dia bisa meyakinkan bahwa ya bisa membuat sebuah firewall agar virus itu tidak gampang menyebar melalui jaringan kayak gitu ya. Ataupun kalau misalnya di sini router itu adalah router kalian sendiri, dan kalian pastikan bahwa komputer-komputer di daerah kalian, di tempat kalian itu memang benar-benar bebas dari virus. Nah, artinya tidak macam-macam ya teman-teman, misalnya install sembarang kayak gitu ya teman-teman, yang itu mengandung virus kayak gitu, yang kalian sudah bisa memastikan hal itu ya, maka kalian bisa read and write gampang. Ini adalah sangat gampang banget, kalian bisa sangat seamless ya, dari satu perangkat ke perangkat lain gitu ya di sini untuk melakukan sharing. Setelah itu kalian share. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gitu. Itu ya. Jadi kalian perlu melihat situasi dan kondisi nih. Kalau misalnya di tempat kalian itu kebanyakan orang yang memang dia tidak aware masalah ini ya. Jadi tinggal misalnya flash disk ya, colok-colok dan lain sebagainya. Dan ya, dia tidak aware masalah kayak gitu ya teman-teman ya. Kalian perlu berhati-hati ya untuk masalah ini. Dan tentu kalau misalnya di sini kalian batasi untuk itu tadi ya, ada password kayak gitu kan, kalian juga bisa itu menambah salah satu keamanan ya. Jadi orang tidak bisa asal masuk juga, dan misalnya kalau misalnya ada virus yang menyebar, mungkin itu juga tidak akan bisa terkena karena tidak transfer file ya. Ya, misalnya ada yang ini ya, ada yang iseng misalnya kayak gitu ya. Misalnya ada yang iseng nih, misalnya katakanlah orang itu dia punya atau buat virus misalnya katakanlah. Dan dia tahu nih ya, katakanlah dia tahu ada yang di-share tidak ada passwordnya, dia bisa masuk langsung, dia bisa kopikan di situ gitu ya. Itu kalau misalnya read and write tadi aktif ya teman-teman. Dan ya who knows, siapa yang tahu bro. Nah setelah itu di sini kita di bagian advanced sharing ini kita aktifkan ya, apply. Oke, dan ini sudah siap teman-teman. Jadi untuk folder ini sudah bisa digunakan untuk read and write. Nah seperti itulah ya teman-teman. Itu adalah salah satu kemudahan yang kalau misalnya kita itu aware, kita bisa lebih hati-hati, ini akan sangat bermanfaat banget. Tapi kalau misalnya enggak ya itu, apalagi di instansi-instansi penting ya kayak gitu, nanti misalnya kesebar virus kayak ransomware kayak gitu kan, bingung juga kan nanti kan, semuanya kekunci dan lain sebagainya kayak gitu kan. Padahal misalnya katakanlah kalian itu tidak macam-macam, tapi orang yang lain yang ada di jaringan kalian itu tiba-tiba dia tak tahu gitu ya. Kacau. Jadi tapi biasanya kalau nggak diaktifkan sih nggak aktif ya mungkin ya teman-teman. Itu biasanya kalau misalnya diaktifkan sih, kalau install kayak software kayak gitu kan, itu biasanya akan bisa ditunggangin virus gitu ya teman-teman ya. Gitu sih ya teman-teman. Kalau untuk zaman sekarang sih akses berbagai macam ini ya, misalnya pembelian software dan lain sebagainya sekarang sudah mulai lebih gampang dari dulu ya teman-teman. Nah seperti itu sih, saya rasa itu udah berhasil teman-teman. Nanti akan bisa diakses menggunakan ini ya, network
di sini gitu ya. Entah itu di komputer lain ataupun nantinya bisa diakses menggunakan sharing yang ada di smartphone kalian. Kebanyakan smartphone saat ini itu sudah support untuk sharing tersebut, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan kali ini. Loh, kok ini tidak bisa buat share gitu ya, teman-teman. Misalnya kayak gitu ya. Nah, di situ kalian perlu cek juga ya untuk jaringannya. Tahu-tahu jaringannya itu terputus misalnya kayak gitu, atau bermasalah, biasanya kalian bisa reset, bisa matikan routernya, dihidupkan lagi kayak gitu ya, misalnya kayak gitu ya, untuk merefresh jaringan kayak gitu. Itu salah satu troubleshooting yang dasar ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya terjadi permasalahan di router gitu ya, koneksi internet tiba-tiba mati, misalnya tiba-tiba kok ngehang kayak gini, nah kalian bisa matikan dulu ya routernya, langsung hidupkan lagi, itu refresh ya. Kayak perangkat elektronik lainnya juga sama kayak gitu ya, ada yang namanya restart gitu ya, teman-teman. Jadi diulangi dari awal.